Jadi maknanya dalam mendapatkan kehalalan wanita-wanita selain yang diharamkan tadi itu harus dengan harta. Artinya harus dengan harta, harus dengan mahar. Nah, salah satu pembeda antara zina dengan nikah itu adalah adanya mahar. Itu yang membedakan di antaranya, yang membedakan antara zina dengan nikah. Zina yang dilakukan suka dengan suka, biasanya tidak ada kompensasinya. Ya, tidak ada hartanya, tidak ada bayarannya. Nah, nikah itu dilakukan juga dengan suka sama suka, akan tetapi ada maharnya. Nah, beda kalau orang itu melacurkan diri, nah, maka ada kompensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-24 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Fama istamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم
Wallahu ghafurur rahim. Allahumma rahmana rahim. Wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang telah dijaga dengan pernikahan. Minan nisa'i, dari kalangan kaum wanita. Wanita-wanita muhsanat. Artinya muhsanat, wanita-wanita yang telah menikah dan sedang memiliki suami. Itu yang dimaksud dengan muhsanat. Kata muhsan yang memiliki jamak muhsanat ini berasal dari kata al-ihsan yang maknanya adalah al-hifdzu atau menjaga. Artinya wanita-wanita yang memiliki suami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita-wanita yang dijaga. Maka disebut oleh Allah dengan muhsanat. Nah, wanita-wanita yang memiliki suami termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi. Artinya di dalam Islam tidak diperkenankan, tidak dibolehkan alias diharamkan menikahi seorang wanita yang masih dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Itu di dalam Islam. Ini berbeda dengan zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah dulu ada yang namanya pernikahan disebut dengan ad-dimat. Pernikahan disebut dengan ad-dimat. Ad-dimat itu apa? Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, disebut dengan poliandri. Poliandri itu artinya seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Poliandri lawan dari poligami. Poligami, seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan poliandri artinya seorang wanita memiliki lebih dari satu istri, satu suami. Nah, dulu di masa jahiliyah ada pernikahan model seperti ini, namanya ad-dimat, yaitu seorang wanita dipersekutukan oleh dua laki-laki atau lebih. Artinya suaminya dua atau lebih. Nah, ini diharamkan oleh Allah dengan ayat wal muhsanatu minan nisa, dan haram menikahi wanita-wanita yang telah dijaga dengan pernikahan, yang telah dilindungi dengan pernikahan. Artinya wanita-wanita yang masih statusnya sebagai istri dari laki-laki yang lain. Dulu di masa jahiliyah juga ada model, artinya ada bentuk-bentuk pernikahan dengan cara seorang perempuan memiliki pasangan beberapa laki-laki, dari mulai 3, 4, 5, 6 sampai maksimal 10. Jadi wanita ini menjalin hubungan dengan maksimal 10 orang laki-laki. Dia melakukan hubungan intim dengan laki-laki satu, lalu besoknya lagi dengan laki-laki kedua, besoknya lagi dengan laki-laki ketiga, dan seterusnya sampai laki-laki yang ke-10, begitu seterusnya, hingga akhirnya wanita ini hamil. Setelah wanita ini hamil, wanita ini melahirkan, dan setelah melahirkan, wanita ini membawa anaknya, kemudian mendatangi salah satu dari 10 laki-laki itu yang diinginkan oleh si perempuan ini dan mengatakan, ini anakmu. Ketika wanita itu mengatakan ini anakmu, maka sang laki-laki tidak bisa mengelak dan dia harus mengakui bahwa itu adalah anaknya.
Padahal juga belum tentu, karena wanita ini berhubungan badan dengan 10 laki-laki, mana yang jadi kan tidak tahu sebenarnya. Nah, ini juga model pernikahan jahiliyah. Ada juga kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, model pernikahan yang disebut dengan istibdha. Disebut dengan istibdha di masa jahiliyah. Apa itu istibdha? Istibdha ini seorang laki-laki memiliki seorang istri, lalu istrinya dipersilahkan untuk digauli oleh laki-laki lain. Mungkin karena uang, atau karena pertemanan, atau yang lain. Nah, tujuannya macam-macam. Ada tujuan finansial, ada tujuan-tujuan yang lain. Setelah wanita ini hamil, istri ini hamil dari laki-laki yang diperbolehkan atau dipersilahkan oleh suami untuk menggauli sang istri ini, baru kemudian suami yang sah ini menggauli istrinya. Ketika ketahuan hamil, kan jelas ini anaknya siapa. Nah, ini model yang ketiga dari model-model pernikahan dulu di zaman jahiliyah. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tentu semua model ini haram di dalam Islam. Semuanya haram. Seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami yang semuanya sah, haram. Seorang perempuan berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki, bisa 10, bisa 9, bisa kurang dari itu, lalu kemudian nanti ketika sudah punya anak dan melahirkan, wanita ini bebas memilih siapa bapak dari anaknya. Ini juga jelas tindakan haram, zina. Begitu pula model istibdha, yaitu seorang suami mempersilahkan laki-laki lain untuk menggauli istrinya, mungkin karena uang atau karena pertemanan atau yang lain. Nanti ketika hamil, sebelum hamil, suami tidak melakukan hubungan dengan istri sampai akhirnya hamil, baru kemudian suami melakukan hubungan dengan istrinya, sehingga jelas ini anaknya siapa. Itu juga hukumnya haram. Mungkin kalau di zaman modern ini ada juga model seperti itu, yaitu tukar pasangan. Itu ada juga di zaman modern, ya, tukar pasangan. Dalam tanda kutip icip-icipan. Jenengan punya roti, ya, terus temennya jenengan punya roti. Coba rotinya jenengan rasanya piye? Nah, gitu. Nah, terus icip-icipan. Nah, itu semuanya jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, kecuali apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian. Maknanya kecuali budak-budak yang kalian dapatkan dari hasil tawanan perang. Nah, maknanya bagaimana? Dulu sudah menjadi tradisi, ya, menjadi konvensi, jadi hukum internasional, menjadi konvensi dunia ketika berperang. Lalu dalam peperangan itu ada perempuan-perempuan yang ditawan atau menjadi tawanan, maka perempuan ini statusnya bisa menjadi budak. Dan kalau menjadi budak, misalnya kemudian jatuh menjadi bagiannya Pak Mula Warman misalnya, ya, menang perang, kemudian Pak Mula Warman mendapatkan bagian seorang wanita tawanan dari Inggris, bule. Nah, ini menjadi budaknya Pak Mula Warman. Meskipun dia sebenarnya punya suami, suaminya adalah jenderal Inggris, misalnya seperti itu, maka ini bagi Pak Mula Warman, wanita ini hukumnya halal untuk digauli. Bukan ikatan pernikahan, bukan ikatan, namanya perbudakan. Ini zaman di mana ada perbudakan. Tentu sekarang tidak ada. Dulu sudah pernah saya bahas
Sudah pernah saya sampaikan secara lebih rinci bagaimana posisi Islam terhadap perbudakan. Bagaimana Islam memandang perbudakan, bagaimana Islam menyelesaikan perbudakan. Nah, salah satu di antara hukum yang ada, Islam tidak mengharamkan perbudakan, meskipun Islam memberikan berbagai media, solusi bagaimana agar perbudakan ini merdeka, selesai. Tapi ketika masih ada perbudakan, Islam membolehkan adanya perbudakan. Nah, di antara konsekuensi dari hukum perbudakan, budak-budak perempuan yang baru saja didapatkan dari awanan perang, ketika sudah menjadi milik seseorang oleh pemimpin perang, lalu dibagikan kepada atau diberikan kepada salah seorang dari prajurit, dari tentara. Tadi saya contohkan, misalnya Pak Mula Warman mendapatkan bagian namanya si anu, nah, dari Inggris misalnya, wanita bule, maka itu halal bagi Pak Mula Warman meskipun perempuan tadi memiliki suami. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang saya hormati Allah, kalau ada perempuan-perempuan meskipun dia kafir, suaminya juga kafir, jadi perempuan ahli kitab, suaminya juga ahli kitab, kafir. Sepanjang dia bukan wanita yang menjadi tawanan perang, maka tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim, karena statusnya masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, meskipun suaminya kafir. Nah, itu makna dari ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kitaballahi alaikum. Kitaballahi alaikum, berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah. Jadi maknanya itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, hukum-hukum tentang haramnya ibu, haramnya anak, haramnya saudara, haramnya dan seterusnya kemarin yang sudah dijelaskan yang berkaitan dengan al-muharramat minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Semua itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan Allah berpesan kitaballahi alaikum, berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang halal halalkan, yang haram wajib diharamkan dan wajib ditinggalkan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum bagi kalian. Nah, setelah Allah mengharamkan ini ya, mulai dari ibu dan seterusnya ya, dalam ayat yang ke-23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, di ayat ini Allah mengatakan wa uhilla, dan dihalalkan lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita yang selain itu. Para ahli qiraah, ahli membaca Al-Qur'an, ada yang membaca uhilla dan ada yang membaca ahalla. Kalau dibaca ahalla, maknanya wa ahalla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah menghalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita selain itu. Kalau dibaca uhilla, dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, wanita-wanita selain itu. Maknanya hampir sama. Ya, beda sedikit.
Kalimat pasif dengan kalimat aktif. Kalau kalimatnya aktif, maka nampak itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimat pasif, ya tidak nampak. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Nah, di Quran kita ini bacanya wa uhilla lakum. Dibaca dengan kalimat pasif. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah menghalalkan atau dan dihalalkan bagi kalian ma wara'a dzalikum, menikahi wanita-wanita selain mereka, selain yang disebut-sebut tadi sebagai wanita-wanita yang haram. Tapi ada caranya, yaitu bagaimana? Antabtahu bi amwalikum. Kalian mencari, maknanya menikahi mereka bi amwalikum dengan harta kalian. Jadi maknanya dalam mendapatkan kehalalan wanita-wanita selain yang diharamkan tadi, itu harus dengan harta. Artinya harus dengan harta, harus dengan mahar. Nah, salah satu pembeda antara zina dengan nikah itu adalah adanya mahar. Itu yang membedakan di antaranya, yang membedakan antara zina dengan nikah. Zina yang dilakukan suka dengan suka, biasanya tidak ada kompensasinya, ya, tidak ada hartanya, tidak ada bayarannya. Nah, nikah itu dilakukan juga dengan suka sama suka, akan tetapi ada maharnya. Nah, beda kalau orang itu melacurkan diri, nah, maka ada kompensasinya. Nah, yang membedakan apa dengan nikah? Yang membedakan, ya, ada akadnya, ada konsekuensinya, ada izin dari wali, ada saksi. Itu yang membedakan pernikahan dengan zina. Muhsinina ghaira musafihin. Jadi kalian dihalalkan atau dihalalkan bagi kalian wanita-wanita selain itu dengan cara kalian memberikan harta dengan apa? Muhsinina ghaira musafihin, dengan akad pernikahan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghaira musafihina, bukan orang-orang yang berzina. Jadi halalnya wanita-wanita selain yang diharamkan tadi adalah dengan cara menikah, dan menikah itu ada maharnya. Menikah itu bukan zina, yakni dengan adanya akad nikah, ada walinya dan ada saksinya. Itulah makna dari muhsinina ghaira musafihin. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghaira musafihin, bukan orang-orang yang melakukan zina. Jadi menikah bukan dengan zina. Dalam hal ini Allah menyebut zina dengan sifah. Jadi sebutan lain bagi kata zina itu adalah as-sifah. As-sifah itu maknanya apa? As-sifah itu diambil dari kata as-safhu, yang maknanya adalah menumpahkan, al-ihraq, menumpahkan. Menumpahkan yang bersifat bebas, tanpa ada batas. Nah, orang yang berzina yang dilakukan suka dengan suka, seorang wanita memberikan dirinya kepada seorang laki-laki memberikan dirinya kepada seorang perempuan tanpa adanya ikatan, tanpa adanya wali, maka itu disebut dengan zina. Kenapa disebut dengan zina? Ya, tentu saja jelas, karena bukan nikah. Lalu kenapa zina ini disebut dengan sifah? Karena di situ ada tumpahnya air tanpa adanya ikatan, maka disebut dengan sifah. Karena kata sifah diambil dari kata as-safhu,
yang maknanya menumpahkan air tanpa adanya ikatan. Gak ada ridho atau persetujuan dari wali, dan juga tidak adanya kompensasi, tidak adanya akad yang kemudian membatasi mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Sebutan sifah, ya, sebutan sifah untuk konteks modern ini ada yang tepat untuk kita sebut dengan sifah, yaitu yang kita sebut dengan kohabitasi. Kohabitasi itu artinya kalau orang Jawa menyebutnya kumpul kebo, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat tinggal hidup bersama dalam satu atap tanpa ikatan pernikahan dan melakukan layaknya suami dengan istrinya. Sedangkan anaknya nanti diatur belakangan. Kalau misalnya lahir anak, tidak ada kewajiban memberi nafkah, tidak ada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tadi, karena dilakukan secara suka, sesama dengan suka, sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, disebut dengan kohabitasi. Karena kalau nikah itu ada konsekuensi, termasuk konsekuensi sosial. Ada mertua, kemudian nanti ada anak, ya, ada warisan dan lain sebagainya. Itu konsekuensi sosial. Tapi kalau kohabitasi, tinggal atau hidup bersama dalam satu atap tanpa ikatan pernikahan, akan tetapi melakukan hubungan sebagaimana suami istri, nah itu tidak ada konsekuensi sosial. Nah itu dipilih oleh sebagian orang, nah, disebut dengan kohabitasi. Nah kalau di dunia itu ada salah satu artis pemain bola yang terkenal diundang di Arab Saudi, namanya siapa? Messi. Nah, itu dia nggak punya istri, tapi punyanya kekasih. Sampai punya 2 anak atau berapa itu bukan anak resmi dan itu bukan istri resmi. Ya, tetapi itu adalah ya ikatan yang disebut dengan kohabitasi saja. Statusnya bukan istrinya, bukan suaminya. Kenapa seperti itu? Karena Messi ini kaya. Secara sosial dan hukum, kalau Messi mati, istrinya mendapatkan warisan. Kan begitu. Itu kalau ikatan pernikahan. Nah, Messi pinter juga. Pinter dalam arti ini, pinter akalnya maksudnya. Ya. Nah, kalau pasangannya ini, meskipun ada anak, meskipun ya ada seperti istri, tapi secara hukum bukan istrinya, maka tidak bisa mendapatkan warisan. Nah ini yang terjadi. Maka ketika diundang di Arab Saudi, nah ini statusnya itu bukan zauj, bukan istri, tapi diistilahkan oleh orang Arab milkul yamin, budaknya. Padahal tidak ada budak sekarang. Nah itu di Arab Saudi. Nah, sebenarnya adalah pasangan kebunya, ya, pasangan kumpul kebunya, alias kohabitasi. Itu namanya sifah. Dalam bahasa Al-Quran namanya sifah. Nah, Quran mengharamkan kalau kita seorang laki-laki ingin mendapatkan seorang perempuan selain yang diharamkan Allah tadi, dengan cara memberikan hartanya sebagai mahar, maka lakukanlah dengan cara menikah yang sesuai dengan pernikahan yang secara syar'i, bukan sekedar perjanjian antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perjanjian antara laki-laki dengan perempuan, maka itu namanya bukan nikah, tapi namanya sifah. Termasuk seperti kohabitasi. Kalau di dalam undang-undang kita ada juga namanya pernikahan sipil. Dalam Islam, pernikahan sipil tidak sah hukumnya. Secara hukum fikih Islam, pernikahan sipil. Apa maknanya pernikahan sipil? Ya, seorang laki-laki, perempuan datang ke kantor catatan sipil, lalu kemudian menyatakan dirinya dengan syarat-syarat tertentu, kesepakatan tertentu, sesuai dengan kesepakatan laki-laki dan perempuan tersebut,
nanti mungkin anak pertama tanggung jawab siapa, anak kedua tanggung jawab siapa, kalau begini tanggung jawab siapa, kalau begitu tanggung jawab siapa, ditandatangani pernikahan sipil. Itu secara fikih tidak sah. Pernikahan harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, harus menggunakan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya mengatakan di dalam beberapa ayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam beberapa hadis, yang namanya nikah itu menghalalkan, maaf, kemaluan dengan nama Allah. Ahlaltum istahlaltum furujahunna bi kitabillah. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kitab Allah. Maknanya atas dasar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat halal itu hukum Allah. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, perlu saya sampaikan bahwa hubungan badan atau hubungan seksual yang dilakukan di dalam ikatan zina atau kohabitasi atau kumpul kebo, itu faktanya sama dengan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan. Tidak beda. Faktanya tidak beda, sama persis. Tetapi secara hukum Allah membedakan, ini haram hukumnya, dosa, bahkan dosa besar, disebut dengan zina kalau itu dilakukan dalam ikatan kohabitasi, kumpul kebo, zina dan semacamnya. Sementara yang satu ini hukumnya halal, bahkan berpahala. Kapan itu? Yaitu ketika dilakukan dalam ikatan pernikahan. Jadi yang menentukan hukum halal haram pada aktivitas yang sama, tidak ada bedanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu miliknya Allah. Fakta perbuatan sama tapi dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang berbeda, gara-garanya dilakukan satu atas dasar hukum Allah Subhanahu wa taala, yang satu dilakukan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Itu makna dari wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka famastamta'tum, apapun yang kalian mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan manfaat bihi dengannya, minhunna dari istri-istri kalian, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka, faridotan, sebagai sebuah ketetapan yang telah ditentukan. Normalnya, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika dilakukan akad nikah, mahar itu sudah disebut di dalam akad nikah. Maharnya berapa? 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar disebut di dalam akad nikah. Disebut dengan al-mahrul musamma, mahar yang telah disebut. Ketika di dalam akad sudah disebutkan mahar, lalu dalam ikatan pernikahan terjadi hubungan badan, maka mahar yang telah disebut di dalam akad nikah itu total sudah menjadi haknya istri. Total sudah menjadi haknya istri yang wajib dibayarkan oleh suami, tidak boleh dikurangi sedikit pun tanpa ridho dari istrinya. Tapi kalau sudah disebutkan di dalam akad nikah sekian maharnya, hanya saja belum pernah terjadi hubungan badan, lalu terjadi perceraian. Jadi belum pernah terjadi hubungan badan, kemudian terjadi perceraian, maka maharnya dibayarkan separuh. Jadi kalau misalnya maharnya 10 juta, lalu terjadi perceraian dan belum pernah terjadi hubungan badan sama sekali,
maka maharnya dibayar separuh. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Nah, bagaimana kalau akad nikah tapi maharnya tidak disebut? Waktu akad itu tidak disebut. Jadi waktu akad, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama seterusnya, terus diterima, saya terima nikahnya tanpa menyebut maharnya apa dan berapa. Apakah itu hukumnya sah? Jawabannya, pernikahannya sah. Terus maharnya bagaimana? Mahar tetap wajib dibayarkan. Lah berapa? Nah, disebut dengan al-mahrul mithli, mahar misil. Mahar misil itu artinya apa? Mahar ini menyesuaikan dengan mahar-maharnya wanita menyesuaikan dengan mahar-maharnya keluarga dari wanita ini. Jadi kalau si perempuan ini misalnya ibunya, buliknya, budiknya, kakak-kakaknya atau adik-adiknya dulu maharnya itu sekian, maka suami wajib memberikan mahar sesuai dengan rata mahar di keluarga perempuan ini. Disebut dengan mahar misil. Misalnya rata-rata antara 1 miliar hingga 2 miliar umpamanya maharnya. Di keluarga itu perempuan kalau nikah maharnya itu antara 1 hingga 2 miliar. Nah, maka berarti suami wajib memberikan mahar antara 1 hingga 2 miliar. Itu disebut dengan mahar misil. Jadi mahar misil ini bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Nah, maka ketika akad nikah disampaikan saja maharnya berapa, biar besok tidak kaget. Kalau ternyata keluarga istrinya ini maharnya besar-besar, nah suami bisa kaget, nggak kuat bayar, nanti repot. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Dan tidak ada dosa atas kalian fima taradaitum bih, pada apa yang kalian saling meridhoinya min ba'dil fariidah, setelah adanya pembayaran secara pasti sesuai dengan ketetapannya. Artinya ketika mahar sudah ditetapkan, kemudian mahar sudah dibayarkan sesuai dengan ketetapan, akhirnya istri ini memberikan sebagiannya kepada suami, atau suami diperbolehkan oleh istrinya untuk memanfaatkan dan menikmati sebagian maharnya. Ya sudah mas, gini saja, ini maharnya kita pakai usaha bareng-bareng, misalnya seperti itu, maka itu hukumnya boleh. La junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah kana aliman hakima, dia adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.